Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahu al-'azim. Kita awali ta'lim pada subuh hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya semalam tuh bingung Pak. Bingungnya kenapa? Ini ngaji besok subuh temanya apa? Soalnya saya nggak dikasih tema. Ya, biasanya kalau ngaji nggak dikasih tema begitu, bingung saya mau bahas apa gitu. Karena agak nggak biasa Pak ngaji tematik kan. Di beberapa masjid yang saya ngajar taklim di sana itu biasanya ngajinya pakai kitab, jadinya ya sampai khatam gitu. Jadi kalau disuruh tematik kan kadang-kadang saya bingung nentuin temanya apa. Gitu. Nah, tapi akhirnya saya mikir, udahlah seketemunya aja. Tadi subuh sebelum berangkat di rak kitab saya nyabut satu kitab, saya ketemu kitab ini nih. Ini udah saya beli sekitar 6 bulan yang lalu, cuman belum saya baca. Yaitu tentang adabul ikhtilaf. Yaitu tentang fikih ikhtilaf. Fikih perbedaan pendapat. Nah, terus saya mikir udahlah ngaji itu aja lah. Ya, jadi insya Allah tema subuh kita hari ini kita akan membahas tentang fikul ikhtilaf, fikih perbedaan pendapat. Yang mana mudah-mudahan Pak, setelah kita ngaji fikih perbedaan pendapat ini, yang pertama kita bisa lebih memahami hakikat perbedaan pendapat itu seperti apa. Kemudian yang kedua, setidaknya bisa melahirkan sifat arif, bijaksana di dalam diri kita ketika menemukan perbedaan pendapat. Insya Allah nanti akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya sampai itu. Dari mulai zaman Nabi sampai zaman munculnya mazhab sampai sekarang. Perbedaan pendapat itu ada karena apa dan sebab-sebabnya apa. Karena zaman sekarang itu kalau saya lihat ada ini Pak, ada pergeseran. Kalau zaman dulu orang lihat sesuatu yang berbeda itu agak gharib, apa sih gharib, asing lah. Dan kadang-kadang yang seperti itu sering nimbulin berantem. Kalau zaman sekarang orang melihat perbedaan biasa Pak, biasa. Cuman yang jadi persoalannya satu zaman sekarang, ngelihat perbedaan biasa. Dia tahu kalau itu ikhtilaf, dia tahu kalau itu perbedaan. Tetapi yang memunculkan sekarang adalah sikap apa? Ta'assub, ngerasa dirinya paling benar ketika ngerjakan itu. Contoh, ya misalnya ketika yang paling sederhana aja lah dalam sholat, urusan sedekap saja. Ya, ketika kita ngaji misalnya kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, Ibnu Rushd itu kan menjelaskan detail tuh Pak mengenai posisi sedekap misalnya. Nah, ada di antara kita yang ala sodri misalnya di atas dada. Ada juga yang tahta sodri fawqa surah, di bawah dada di atas pusar. Ada juga yang kemudian tahta suar, di bawah tata surah, di bawah pusar. Ada juga yang kemudian irsal, enggak sedekap sama sekali sesuai dengan madzhab Maliki. Nah, semua orang tahu Pak kalau itu adalah ikhtilaf. Cuma yang jadi persoalannya adalah, nah kadang-kadang yang mengamalkan itu suka ngerasa paling benar sendiri. Dia tahu kalau ada perbedaan, cuman dia anggap apa yang dikerjakan itu paling benar. Jadi saya melihat sekarang ada pergeseran seperti itu Pak. Ya, kalau secara pemahaman ya kita paham. Ya zaman sekarang umat Islam tahu kalau itu perbedaan pendapat. Cuman kadang-kadang lahirin sikap ta'assub tuh, ngerasa dia paling benar atas apa yang dia kerjakan. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita coba akan bahas. Ya mudah-mudahan detail nih Pak sampai selesai nih. Ya. Baik, kalau kita berbicara tentang fikul ikhtilaf, ada banyak sekali kitab-kitab para ulama yang membahas tentang fikul ikhtilaf. Nah, cuman di sini saya sudah menulis ya rangkuman sedikit lah tadi tentang sebab-sebab kenapa kok perbedaan pendapat itu terjadi.
Pertama saya ingin memulai daripada hakikatul ikhtilaf. Pertama saya ingin memulai dari hakikatnya perbedaan pendapat. Pak, kalau kita bicara tentang perbedaan pendapat itu pasti dan itu merupakan sunatullah. Dalam Quran sendiri ada banyak ayat yang berbicara bagaimana Allah itu memang pengen ada perbedaan. Ayatnya itu mungkin secara redaksinya berbeda, cuman secara substansinya sama. Misalkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah." Dalam surat Hud 118 itu. Seandainya Allah pengen, walau syaa Allah, seandainya Allah pengen, Allah pasti akan menjadikan umat manusia itu ummatan wahidah, umat yang satu. Ya cara pandangnya satu, keyakinannya satu dan macam-macamnya. Cuman kan memang Allah menghendaki berbeda, makanya ada perbedaan. Nah ayat semacam ini banyak tuh, nggak cuma satu di banyak surah. Yang kedua Pak, selain ayat-ayat yang secara global, secara mujmal itu kemudian menyinggung bahwa perbedaan itu merupakan sunatullah, Quran sendiri Pak, secara lafadz itu memang juga menghendaki adanya perbedaan pendapat. Saya ambil contoh misalnya dalam Quran sendiri secara lafadz. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu kan ayat tentang masalah wudu. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Dalam ayat itu. Nah, di situ Pak, ada satu lafadz yang menjadikan bukti bahwa Quran sendiri secara lafadz itu memang ada beberapa yang berindikasi memang Quran itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala memang pada beberapa hal bisa membuat perbedaan. Nah, dalam ayat itu Allah mengatakan tuh di antaranya wamsahu biru'usikum. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu pengen salat, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Maka basuhlah wajah kalian. Terus wa arjulakum wa aydiyakum ilal bi ru'usikum. Tangan kalian sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kepala kalian. Nah, pada kalimat ini, Pak, ada kalimat yang menarik. Ketika Allah mengatakan bahwa basuhlah kepala kalian, itu Allah nggak langsung mengatakan wamsahu ru'usakum. Kan kalau kepala dalam bahasa Arab artinya apa Pak? Ra'sun kan? Nah, tapi dalam hal ini Allah kemudian menyelipkan huruf ba di sini. Wamsahu bi ru'usikum. Harusnya kan bisa saja Allah langsung mengatakan wamsahu ru'usakum. Basuhlah oleh kalian kepala kalian. Tapi kenapa harus ada huruf ba di situ? Nah, akhirnya Pak, gara-gara ada harfun jar nyempil di sini satu, itu langsung membuat perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan batasan kepala yang dibasuh. Zahab Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kalimat ba di situ bermakna tab'id, ya, yaitu bermakna sebahagian. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu bi ru'usikum, maka basuhlah oleh kalian sebagian kepala kalian. Nah, sebagian itu dipahami oleh Imam Syafi'i nggak ada batasannya. Jadi yang namanya kepala mulai dari mana biti syu'ur sampai al-qafah sini itu namanya kepala. Jadi kalau cuma sebagian basuh sedikit saja itu sudah sah. Karena dipahami ba-nya sebagai tabaid. Kemudian Zahabal Malik. Imam Malik mengatakan bahwa yang disebut sebagai ba di situ adalah bimakna ziyadah. Ziyadah itu hanya sebatas tambahan. Sehingga kata Imam Malik, yang namanya ba di situ sebagai ziyadah itu nggak berfungsi sebagai apa-apa. Jadi ketika Allah mengatakan wamsahu bi ru'usikum, makna ba-nya di situ adalah jam'un. Ra'sunnya jam'un. Jadi seluruh kepala. Mulai dari mana biti syu'ur sampai al-qaffah. Makanya dalam madzhab Syafi'i, dalam madzhab Maliki la yasih itu. Tidak sah hukumnya orang wudu hanya sebatas ngusap saja itu. Nah, itu. Nah, kemudian Abu Hanifah punya kemudian pendapat yang lain. Kata beliau, yang disebut sebagai ba di situ memang maknanya tabaid.
Kalau tabi'idnya Imam Syafi'i itu nggak punya had, nggak punya batasan, tapi kalau tabi'idnya Abu Hanifah itu punya batasan. Batasannya apa? Sepertiga kepala atau seperempat kepala. Jadi kalau kepala kita segini ya seperempatnya itu minimal tuh, sepertiganya minimal tuh, kata Imam Abu Hanifah. Nah itu hanya gara-gara kalimat ba saja Pak. Hanya gara-gara satu kalimat ba. Wamsahu biru'usikum. Artinya Pak, Quran sendiri Pak, meskipun dia itu menjadi kitab petunjuknya kita, ya, tetapi memang dalam lafaz-lafaz tertentu Quran itu memang menghendaki adanya perbedaan. Belum lagi kalau kita bicara tentang lafdzul musytarak, lafaz-lafaz di dalam Quran yang memang mengandung makna banyak sekali. Ya, misalnya yang perdebatan tentang masalah apa lamsul mar'ah itu, menyentuh wanita. Ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan lamsul mar'ah itu yang disebut lamsu itu yang menyentuh kulit. Karena dikiaskan oleh beliau dengan tradisinya orang Arab, yaitu di sana di dalam tradisinya orang Arab jahiliyah itu ada yang disebut dengan bay'ul mulamasah. Yaitu kalau orang itu menjual sesuatu, terus kita lewat depan tokonya nyentuh, itu sama dengan beli, Pak. Itu namanya bay'ul mulamasah. Imam Syafi'i menyerupakan kalimat lamsu dengan kalimat itu. Jadi yang namanya menyentuh zohir. Jadi kalau menyentuh wanita ya kemudian batal. Tapi ulama yang lainnya apakah seperti itu? Tidak. Ya, memahami yang disebut dengan lamsu itu bimakna jima. Jadi yang membatalkan wudu itu bukan menyentuh wanita, bukan menyentuh istri, tapi ketika berjima dengan istri, kan gitu. Artinya apa, Pak? Lafdzul musytarak di dalam Quran itu banyak sekali yang kemudian kalau ditelaah itu menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dan itu menyebabkan ikhtilaf. Ya, artinya memang secara hakikatul ikhtilaf yang namanya perbedaan pendapat itu nggak mungkin bisa dihindari. Dia itu sifatnya pasti itu, Pak. Karena ayatnya ada dan Quran sendiri secara lafadz memang menghendaki adanya perbedaan pendapat. Jadi nggak mungkin lah, Pak, yang namanya kita kemudian pengen, wah saya tuh pengen nggak ada perbedaan pendapat, saya pengennya semuanya sama. Nggak bisa, Pak. Ayat Quran aja yang kita baca aja memang menghendaki adanya perbedaan. Nah, oke. Itu pertama. Yang kedua, Pak, ketika kemudian kita berbicara tentang fikul ikhtilaf, perbedaan pendapat, maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai dasarnya. Kita harus bisa membedakan yang disebut dengan syariah dan juga fikih. Ya, al-farqu baina syariah wal fikih. Karena nanti, Pak, kalau kita tidak bisa membedakan antara syariat dan fikih, nanti kemudian kita akan jatuh kepada sifat tadi tuh yang ta'assub tadi tuh, ngerasa kelompoknya paling benar sendiri. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngebedain, Pak, mana yang ranahnya syariat yang nggak mungkin ada perbedaan di situ dan nggak bisa ditoleransi adanya perbedaan di situ, mana yang ranahnya fikih yang memang ada perbedaan di situ. Ya, itu nanti kalau kita membahas dalam masalah perbedaan syariat dan fikih, nanti kita akan ketemu dalam hal ini pembahasan mengenai bid'ah. Ya, nah orang-orang yang sedikit-sedikit ngomong bid'ah itu biasanya nggak khatam tuh ketika ngaji syariah dan juga fikih, sehingga segala sesuatu, ya kalau kaedahnya itu apa? Di antara kaedahnya yang biasa dipakai itu satu, yang nggak dikerjain sama Nabi itu bid'ah. Ya, padahal kan nggak seperti itu juga, Pak. Ya, bid'ah itu ada satu kitab namanya Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi itu. Al-I'tisam, Imam Asy-Syatibi siapa? Saya lupa itu. Kitab Al-I'tisam. Saya di rumah tuh punya kitab yang membahas tentang masalah bid'ah dari mulai disertasi sampai kitab-kitab ulama klasik itu banyak tuh. Itu kalau kita kumpulkan, Pak, pendapat-pendapat mereka tentang masalah bid'ah itu sama sekali, Pak. Ya mungkin karena keawaman saya nggak menemukan satupun kaidah di antara para ulama itu yang mengatakan begini, segala yang tidak dikerjakan oleh Nabi adalah bid'ah. Saya nggak ketemu kaidah itu, Pak. Makanya ketika muncul di zaman mu'asyirah, zaman sekarang ini, ada orang yang mengatakan yang nggak dikerjakan oleh Nabi adalah sesuatu yang disebut dengan bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat dan kesesatan tempatnya di neraka. Saya nggak menemukan tuh, Pak, kaidah itu tuh, Pak. Nah, jadi kalau bapak-bapak ada yang menemukan, coba, Pak, kasih tahu saya referensinya tuh. Di mana saya bisa temukan itu? Karena memang pemahaman bid'ah tuh nggak seperti itu. Bahkan yang dipahami oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah sendiri pun nggak seperti itu, Pak.
Coba kalau segala sesuatu yang nggak dikerjakan sama Nabi hukumnya bid'ah, berapa banyak tuh Pak persoalan-persoalan yang sekarang kita hukumi bid'ah tuh hanya lantaran Nabi nggak mengerjakan. Bahkan dalam urusan-urusan yang sifatnya ubudiyah sekalipun kan gitu. Nah cuman karena berhubung kita nggak ngebahas bid'ah, mungkin nanti kalau ada waktu kita bahas detail tuh mengenai bid'ah. Nah sekarang kita bahas tentang fikih ikhtilaf dulu. Oke, baik Pak. Apa perbedaan antara syariah dan fikih? Apa Pak? Syariat sama fikih itu bedanya apa Pak? Al-farqu baina asy-syariah wal fikih. Apa Pak bedanya syariah dan fikih Pak? Asy-syariah al-fikih. Syariah itu artinya adalah nususun ilahiyah. Dia adalah ketentuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang memang di dalamnya itu tidak ada kesalahan dan dia sifatnya mutlak. Jadi yang namanya syariat itu ketentuan yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang mana di dalamnya itu nggak ada sesuatu yang salah dan sifatnya mutlak, pasti benernya. Itu namanya syariah. Jadi syariat itu nususun ilahiyah, ketentuan yang langsung turun dari Allah. Nah kalau fikih itu merupakan istinbatul basyariyah. Fikih itu merupakan penggalian dari manusia terhadap nas yang diturunkan oleh Allah tadi. Sehingga karena syariat itu dia itu merupakan nususun ilahiyah, maka di sini sifatnya mutlak. Mutlak itu pasti benernya. Tidak mungkin ada perbedaan di sini karena ketentuannya turun dari Allah. Nah, fikih karena dia merupakan istinbat al-basyariyah, maka kemudian di sini sifatnya adalah zon. Zon itu maksudnya apa? Tazwijul amrayni ahaduhuma azharu minal akhar. Itu kalau secara kaidah usulnya itu. Jadi sesuatu yang sifatnya 50-50, bisa benar, bisa juga salah. Sehingga dalam hal ini Pak, ranahnya syariat itu adalah sabit. Dia itu tetap. Sampai kapanpun nggak akan pernah berubah yang namanya syariat. Kalau fikih sifatnya adalah mutaghayyir. Dia pasti akan berubah seiring berubahnya zaman. Karena itu Ibnu Taimiyah itu punya kaidah taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinah wa azminah. Perubahan hukum itu menyesuaikan dengan perubahan tempat dan perubahan waktu. Ya, karena memang persoalan hukum itu persoalan fikih. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara fikih dengan syariat yang pertama, kalau syariat itu adalah nususun ilahiyah, ketentuan yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maksumatun minal khata', dan dia terjaga dari kesalahan, sifatnya mutlak. Tapi kalau yang namanya fikih itu istinbatul basyariyah, hasil penggalian manusia dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifatnya kalau syariat itu mutlak, kalau fikih itu sifatnya adalah dzon. Ya, dzon itu bisa benar bisa salah. Nah, kalau syariat itu sifatnya sabit, tetap nggak akan berubah. Kalau fikih itu sifatnya dia bisa berubah. Nah, yang namanya syariat Pak, itu ada 3 yang dibawa. Mustamilun fihi al-i'tiqadiyah. Yang namanya syariat itu isinya adalah 1 ahkamul i'tiqadiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua ahkamul khuluqiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yang ketiga ahkamul amaliyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum amaliyah. Itu yang namanya syariat. Jadi kalau kita membahas tentang syariat Islam, misalnya gitu ya, syariat Islam, maka syariat Islam itu isinya 3 ini, i'tiqadiyah, khuluqiyah, dan juga amaliyah. Dan ini sifatnya sabit, dia tetap nggak akan berubah sampai kapanpun. Nah, kalau fikih dia hanya berisi tentang ahkamul amaliyah saja Pak, hukum-hukum keseharian saja. Jadi bedanya begitu Pak. Kalau syariat itu mencakup 3 hal tadi itu, i'tiqadiyah, khuluqiyah, amaliyah. Tapi kalau fikih dia hanya ahkamul amaliyah saja. Nah, fikih itu karena dia merupakan istinbatul basyariyah, hasil penggalian dari manusia, maka yang namanya manusia itu kan punya apa Pak?
punya cara berpikir yang beda-beda, sehingga nanti hasil hukum yang dihasilkan pun berbeda-beda, sehingga sifatnya mutaghayyir, dia gampang berubah. Saya ambil contoh begini Pak, misalnya ketika kita berbicara tentang zakatuz zuru, zakat pertanian misalnya, Imam Syafi'i itu punya putusan hukum begini Pak. Zakat zuru atau zakat pertanian itu dua. Satu zuru, sesuatu yang memang ditanam di tanah. Yang kedua adalah athimar, buah-buahan. Dan itu hanya terbatas pada sesuatu yang dinaskan oleh Nabi, yang kemudian dibahasakan oleh Imam Syafi'i sebagai al-qut, makanan pokok. Sehingga ketika Nabi mengatakan zakat zuru itu berupa makanan-makanan yang dinaskan di zaman Nabi, misalnya kurma, gandum, kemudian apa lagi itu? Ya, anggur yang sudah dikeringkan dan yang lain-lainnya. Sehingga Imam Syafi'i memberi batasan Pak, bahwa zakat zuru, zakat pertanian, zakat mal pertanian itu hanya sebatas pada itu saja tuh. Nah, seiring berkembangnya zaman Pak, sekarang komoditas pertanian yang paling berharga itu kan bukan pertanian makanan pokok Pak. Orang nanam beras sama orang nanam cabai itu lebih mahal mana Pak harganya? Padi sama cabai? Cabai. Lalu kemudian karena hanya persoalan cabai bukan makanan pokok, terus kemudian cabai nggak kena zakatuz zuru. Hanya karena cabai bukan makanan pokok, terus cabai nggak kena zakat pertanian. Kan kayaknya ada ketimpangan hukum Pak di situ kan? Ya, masa iya orang yang nanam padi yang hasilnya nggak seberapa kena zakat pertanian, terus orang yang nanam cabai karena cabai bukan zakat zuru terus nggak kena zakat pertanian? Itu kan ada ketimpangan di situ Pak. Sehingga kemudian ulama-ulama sekarang misalnya seperti Syekh Yusuf Qaradawi dan juga ulama-ulama Azhar yang lainnya, kemudian beliau lebih fleksibel tuh, bahwa segala sesuatu komoditas pertanian yang ditanam yaitu bisa kemudian kena zakat zuru. Seperti al-khudrawat juga, sayur-sayuran juga bisa. Bapak misalnya di rumah punya kebun, ya di Jakarta misalnya di belakang rumah punya kebun, kemudian Bapak nanam tanaman hidroponik misalnya, itu kan sekarang lagi viral sekali tuh. Nah kemudian keuntungannya sebulan misalnya 100 juta misalnya. Nah apakah karena itu merupakan khudrawat dan dia bukan al-qut, makanan pokok, terus nggak kena zakat zuru? Kan nggak bisa juga Pak. Jadi ada ketimpangan hukum di situ kan. Nah itu seperti itu. Dan nisabnya berapa zakat pertanian itu? Nisabnya berapa? Nisabnya itu kan 5 wasak. 5 wasak itu sekitar 653 kg. Jadi kalau orang nanam padi, begitu dipanen kan zakat zuru kan nggak pakai haul Pak. Jadi sekali panen langsung saja itu. Kemudian beratnya lebih daripada 6,5 kintal, ada kewajiban di situ. Nah kemudian orang nanam cabai, ya beras sekilo sama cabai sekilo mahalan mana Pak? Cabai kan gitu. Terus kemudian cabai nggak kena zakat zuru, kan kayaknya kurang adil kan? Nah itu. Makanya tadi saya katakan bahwa fikih itu mutaghayyir, dia itu berubah tuh. Ya, perubahannya menyesuaikan waktu dan juga zaman. Mungkin dulu di zamannya Imam Syafi'i memahami ya zakat zuru itu masyhurnya ya al-qut tadi kan itu, makanan-makanan pokok. Cuman zaman sekarang kan yang lebih menjual komoditas pertanian itu kan yang semacam tadi tuh, cabai, sayur-sayuran tertentu, buah-buahan dan yang lain sebagainya. Nah, itu Pak yang saya bilang bahwa kalau syariat itu ranahnya adalah sabit, tetap sampai kapanpun nggak akan pernah berubah. Kalau fikih itu ranahnya mutaghayyir, dia itu bisa berubah sampai kapanpun. Oke, jadi kalau syariat itu isinya 3 tadi, ahkamul i'tiqadiyah, khuluqiyah dan juga amaliyah. Kalau fikih hanya satu saja tuh, ahkamul amaliyah saja. Fikih itu sifatnya dhon, 50-50, bisa benar bisa enggak. Makanya gini Pak, segala sesuatu kalau dia itu merupakan fikih, itu pasti di dalamnya tuh ada ruang untuk dikritik tuh. Fikih itu nggak akan pernah bisa mapan, tuh nggak akan pernah bisa Pak. Bener 100% tuh nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang bisa dikritik di situ. Ya, misalnya ketika jumhur mazhab mengatakan zakat itu harus pakai makanan pokok misalnya. Di Indonesia misalnya makanan pokoknya kan beras. Mungkin zaman dulu kita bisa katakan kebenarannya bisa 90%. Karena zaman dulu ya yang namanya makanan pokok memang umum gitu.
Dan ketika orang berzakat dengan makanan pokok dibagikan kepada fakir miskin, ya karena memang itu sesuai kebutuhannya. Tapi kalau kita di Jakarta, Pak, sekarang ini kan agak sulit tuh, Pak. Nenteng-nenteng beras dari rumah, apalagi jumlah keluarganya banyak, 20 orang misalnya, nenteng-nenteng beras ke masjid kan agak repot tuh, Pak. Lebih praktis sekarang pakai duit. Satu itu. Yang kedua, fakir miskin sekarang dapat beras itu kan nggak cuma dari zakat, Pak, dari bansos dapat, dari RT RW misalnya dapat, dari masjid dapat, numpuk beras di rumah kan gitu. Jadi ketika dibagikan dengan uang lebih maslahat untuk pemenuhan kebutuhan pokok kan gitu, macam-macam tuh, Pak. Artinya, Pak, fikih itu secara hukum itu memang menyisakan ruang untuk dikritik tuh, Pak. Makanya nggak akan pernah bisa ideal tuh yang namanya fikih. Nah, itu perbedaan syariat dan juga fikih. Nah, yang namanya bid'ah itu ranahnya di sini, Pak. Ranahnya di syariah, bukan di dalam persoalan fikih. Itu seperti itu. Ya, tapi kita nggak dalam membahas persoalan itulah. Tapi intinya begitu, Pak, ya. Ini begitu. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah fikul ikhtilaf dalam persoalan fikih. Perbedaan pendapat di dalam fikih. Nah, setelah kemudian kita memahami perbedaan antara syariat dan fikih, yang kemudian selanjutnya kita bahas adalah bagaimana kondisi hukum Islam di zaman Nabi. Apakah di zaman Nabi itu sudah ada perbedaan seperti kita sekarang ini? Kalau kita berbicara hukum Islam di zaman Nabi, Pak, praktis, Pak, zaman Nabi hampir dipastikan tidak ada perbedaan. Nah, hampir itu maksudnya bukan berarti nggak ada, Pak, tapi ada di zaman Nabi. Cuman yang jadi persoalannya adalah karena Nabi itu sebagai sebagai pembawa syariat, sahabat kalau menemukan perbedaan gampang saja, tinggal konsultasi ke Nabi selesai. Tapi bukan berarti nggak ada, Pak. Ada di zaman Nabi itu perbedaan pendapat. Di antaranya yang lumayan keras itu ketika Nabi mengatakan gini, kalian jangan sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidzah. Itu masyhur sekali itu. Ya, ketika sahabat sedang melakukan perjalanan itu, dua kelompok sahabat itu terpecah, Pak. Sahabat yang pertama mengatakan apa? Ini sudah mau masuk waktu maghrib, asar sudah bentar lagi habis. Sahabat yang pertama mengatakan apa? Udah kita sholat di sini saja, karena bentar lagi masuk waktu maghrib, asar sudah habis. Kalau kita maksain sholat di Bani Quraidzah nggak akan nyampe itu, nggak akan dapat asar. Tapi sahabat yang lain mengatakan, tapi amanahnya Nabi, kita harus sholat di asar di Bani Quraidzah, kita belum sampai. Nah, akhirnya dua kelompok sahabat tuh berdebat tuh, Pak. Antara yang pertama sholat asar pada saat itu juga meskipun belum sampai Bani Quraidzah, yang kedua sahabat yang pengen sampai ke Bani Quraidzah, sholat asarnya di situ karena perintahnya Nabi sampai situ kan gitu. Itu menimbulkan perbedaan pendapat tuh. Dibawa ke hadapan Rasul, ya Rasul nggak menghukumi apa-apa, Pak. Artinya Rasul membenarkan kedua hal itu. Nah, artinya apa, Pak? Di zaman Nabi ya hukum Islam itu praktis lah. Tidak ditemukan perbedaan di sana. Karena kalaupun ada perbedaan yang tajam, sahabat bawa ke Nabi kemudian selesai. Itu di zaman Nabi SAW. Nah, kapan kemudian itu mulai bermasalah? Kan gitu. Fikih itu atau hukum Islam itu mulai kemudian menemukan perbedaan-perbedaan yang tajam itu ba'da wafatnya Nabi, Pak. Setelah wafatnya Nabi SAW, itu sahabat itu baru kemudian menemukan perbedaan pendapat di situ. Saya ambil contoh misalnya. Perbedaannya antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Umar ketika membahas tentang masalah iddah, perempuan yang hamil ditinggal mati oleh suaminya. Jadi ada perempuan hamil ditinggal mati sama suaminya, masa iddahnya berapa? Itu antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Umar itu berbeda pendapat, Pak. Ya. Kalau kasusnya satu-satu gampang, Pak. Misalnya gini, ada perempuan hamil. Ya, ada perempuan hamil, masa iddahnya sampai kapan? Sampai wadul hamil kan, sampai kemudian melahirkan. Atau kasus yang kedua tadi misalnya, perempuan ditinggal mati suaminya, masa iddahnya berapa, Pak? 100 hari. 4 bulan 10 hari. Oke, kalau satu-satu masalahnya, tafsilannya gampang tuh, Pak. Nah, cuman yang jadi persoalannya pada saat itu ada kasus, Pak. Ada perempuan hamil ditinggal mati suaminya. Ya, akhirnya kemudian sahabat bingung tuh. Ini perempuan hamil tinggal mati suaminya. Ini masa iddahnya sampai kapan ini? Nah, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud mengatakan begini,
perempuan yang hamil ditinggal mati sama suaminya, masa idahnya berapa? Masa idahnya adalah dengan melihat a'badu ajlaini, mana yang paling panjang waktunya di antara dua tadi itu. Kalau wanita hamil masa idahnya sampai melahirkan, ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Maka masa idahnya ketika perempuan itu hamil ditinggal mati suaminya, maka dilihat yang paling jauh dari dua waktu itu. Misalnya hamil usia kandungannya masih 4 bulan misalnya, ditinggal mati sama suaminya. Kira-kira apa? Nunggu sampai lahiran atau kemudian 4 bulan 10 hari, mana yang lebih lama? Sampai lahiran, maka itu yang diambil, kata Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Mas'ud. Kalau kemudian sudah usianya 8 bulan kandungan, maka dilihat dari dua yang paling jauh. Yang paling jauh mana? 4 bulan 10 hari, maka itu yang diambil, kata Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Umar mengatakan nggak begitu. Kata Ibnu Umar, yang namanya perempuan hamil, wanita hamil, ya masa idahnya sampai dia melahirkan. Nggak ada soal suaminya wafat atau kemudian dicerai, nggak ada soal. Ya, karena namanya perempuan hamil ya sampai wadul hamil saja tuh. Itu tajam tuh Pak perbedaan pendapatnya itu di antara Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Umar. Artinya apa Pak? Ba'da wafatnya Nabi, umat Islam itu makin lama makin banyak, persoalan juga makin banyak. Nah, sahabat-sahabat ketika menemukan perbedaan pendapat seperti itu, waktu mereka itu masih hidup semuanya, sahabat-sahabat senior gampang Pak, tinggal ngadakan musyawarah saja. Contohnya misalnya terjadi ketika Abu Bakar As-Siddiq ditanya sama seorang nenek-nenek itu tentang masalah warisan bagi nenek-nenek. Ada seorang perempuan tua ya, nenek-nenek lah misalnya, itu nanya sama Abu Bakar As-Siddiq, ya, saya tuh dapat nggak warisan gitu dari anak saya itu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, wah saya belum pernah tuh menemukan persoalan itu tuh. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ngumpulin sahabat-sahabat Pak, ya, sama Abu Bakar As-Siddiq kemudian dikumpulin para sahabat-sahabat Nabi, kemudian ditanya sama Abu Bakar As-Siddiq satu persatu tuh, ya, ditanya satu persatu tentang masalah nenek-nenek, apakah kemudian dia mendapatkan bagian dari warisan atau tidak. Ya, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya pada diem tuh Pak, sampai kemudian ada salah satu sahabat yang kemudian mengatakan bahwa saya pernah mendengar itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nenek-nenek itu mendapatkan bagian dari warisan ketika ke atasnya nggak mahjub ya Pak ya, nggak mahjub itu a'tauha as-sudus, 1/6. Nah, yang mengemukakan pendapat itu adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian dikuatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, Muhammad bin Maslamah itu. Ya, artinya apa Pak? Ketika sahabat-sahabat senior yang mereka sering ketemu sama Nabi, ada persoalan, mereka dikumpulkan oleh Abu Bakar atau oleh Umar atau yang lainnya, itu kemudian ketika musyawarah selesai tuh Pak hukum tuh. Ya, jadi ketika ba'da wafatnya Nabi, sahabat senior masih hidup, mutusin hukum gampang, tinggal kumpulkan saja mereka. Contohnya dalam persoalan tadi. Nah, yang jadi persoalannya adalah ketika sahabat-sahabat senior ini udah meninggal Pak. Iya, situ tuh persoalannya tuh. Nah, ketika sahabat-sahabat senior sudah meninggal, nah repotnya di situ tuh. Ditambah lagi sahabat-sahabat Nabi ba'da wafatnya Nabi, itu mereka itu kan menyebar Pak, nggak semuanya di Madinah tuh. Ada yang kemudian ke Kufah, ada kemudian ke Mesir, ada kemudian ke Basrah. Kemana lagi? Indonesia ada Pak? Ada nggak ke Indonesia? Sampai Nabi? Nggak ada Pak ya? Iya. Ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Mesir, ada yang kemudian ke Yaman, ya. Ke Kufah itu diantaranya adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian kalau ke siapa? Basrah ada Ali bin Abi Thalib. Mesir ada kemudian siapa lagi tuh sahabat-sahabat yang ke Mesir tuh. Ke Yaman itu diantaranya si siapa? Mu'az bin Jabal dan yang lain sebagainya. Nah, ketika kemudian para sahabat menyebar di berbagai tempat ini Pak, di tempat-tempat ini kan kemudian ada banyak sekali persoalan Pak. Apalagi kadang-kadang mereka ketika menyebar ke berbagai tempat itu, mereka itu kadang-kadang ada yang ditemani oleh sahabat yang lainnya, kadang-kadang juga sendiri.
Maka ketika mereka dalam keadaan sendiri, ada persoalan baru yang tidak ada di zaman Nabi, dan mereka harus menjawab, kira-kira cara jawabnya gimana, Pak? Kira-kira cara jawabnya bagaimana? Misalnya nih, Mu'adz ke Yaman. Di Yaman ada persoalan baru yang di zaman Nabi nggak ada. Mu'adz cuma sendiri di sono misalnya. Kira-kira bagaimana cara Mu'adz menjawab? Nge-WA Abu Bakar yang ada di Madinah? Nggak mungkin, Pak. Gimana, Pak, cara jawabnya itu? Ya kan? Itu kan jadi persoalan tuh, Pak, cara jawab kan? Lah iya. Nah, beruntungnya sebelum Mu'adz diutus oleh Nabi ke Yaman, sempat ada dialog di situ. Kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, kalau nanti kamu di Yaman, bima yaqdil hukum, dengan apa kamu akan memutuskan hukum? Ya aqdi bi kitabillah, saya akan putuskan dengan Quran. Nah, kalau kamu nggak menemukan di Quran apa? Aqdi bi sunnati Rasulillah. Ya saya akan putuskan dengan hadis-hadis Nabi. Kalau kamu nggak menemukan di Quran, di hadis, kamu memutuskan dengan apa? Ajtahidu bi ra'yi wala alu. Kalau gitu saya akan berijtihad Rasul dengan pikiran saya. Nah, kalimat ajtahidu bi ra'yi inilah yang kemudian menjadi asbab adanya usul fikih, yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang bagaimana cara ulama itu berijtihad terhadap hukum-hukum yang memang tidak ada di dalam nas Quran maupun hadis. Seperti itu, Pak. Ya, artinya apa? Perbedaan pendapat itu secara tajam itu mulai ketika wafatnya Nabi, wafatnya sahabat-sahabat senior, dan mulai itu, Pak, sahabat nyebar di berbagai tempat. Itu di masa sahabat. Oke. Nah, kemudian saya cepat saja karena sudah tinggal setengah jam kurang itu, 20 menit lagi. Oke. Nah, kemudian, Pak, sahabat-sahabat yang mendiami di berbagai tempat itu kan pasti punya murid tuh, Pak. Ya kan, pasti punya murid tuh. Nah, sahabat-sahabat yang menempati di tempat-tempat tadi tuh, di Kufah, di Mesir, di Basro, itu mereka punya murid-murid tuh di Mekah, di Madinah. Nah, setelah zamannya sahabat, zamannya tabi'in, maka murid-murid mereka itu tabi'in tuh. Nah, di antaranya, Pak, pada zaman itu ada 3 tempat yang menjadi sentralnya ilmu. Yang pertama adalah Kufah. Kufah itu di mana, Pak? Irak. Yang kedua adalah Hijaz. Hijaz itu Mekah dan juga Madinah. Ini yang menjadi menaranya ilmu pada saat itu. Nah, di Kufah itu ada sahabat Nabi yang mendiami di sana. Di antaranya yang paling masyhur itu adalah Ibnu Mas'ud. Di Mekah, sahabat Nabi yang masyhur mendiami adalah Ibnu Abbas. Kemudian di Madinah ada 2. Satu adalah Ibnu Umar, yang kedua adalah Zaid bin Sabit. Oke. Sabit. Nah, di antara sahabat-sahabat ini, Pak, yang mendiami di berbagai tempat ini, kemudian melahirkan murid-murid yang nanti pada ujungnya disitulah kemudian kenapa lahirnya mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau ada orang mengatakan, gara-gara ada mazhab tuh umat Islam terpecah. Enggak, Pak. Justru mazhab itu hadir untuk menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda, sehingga pandangan yang berbeda itu bisa terakomodir, Pak. Ya, nanti kita akan bicara soal itu lah. Misalnya, kenapa kok kemudian ada mazhab Hanafi? Karena memang mazhab Hanafi itu menghimpun, Pak, cara berpikirnya ulama-ulama yang memang mereka itu kemudian disebut sebagai ahlu ra'yi itu. Nah, itu kalau nggak dihimpun kan nanti perpecahan justru semakin banyak tuh. Jadi ulama-ulama yang sepakat memutuskan hukum Islam dengan ra'yu, yang kemudian disebut dengan ahlu ra'yu, maka berhimpun tuh, Pak, di dalam mazhabnya Abu Hanifah. Yang pengen mutusin hukum, udahlah pakai Quran hadis saja, maka berkumpul yang disebut dengan ahlul hadis di dalam mazhabnya Imam Malik. Itu seperti itu tuh. Ya, artinya munculnya mazhab itu justru untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada, bukan untuk menambah perpecahan. Itu seperti itu tuh. Oke. Di Kufah, Ibnu Mas'ud itu sahabat Nabi. Kemudian beliau melahirkan murid yang paling masyhur di zaman tabi'in itu yang bernama Alqamah bin Qais. Ya. Alqamah bin Qais kemudian punya murid namanya Ibrahim
An-Nakhai. Ini salah satu ahli hadis nih. Nah, Ibrahim An-Nakhai kemudian melahirkan murid yang disebut dengan An-Nu'man bin Thabit. Tahu Pak siapa Nu'man bin Thabit, Pak? Nu'man bin Thabit itu adalah Abu Hanifah. Oke. Jadi Abu Hanifah itu lahir dari madrasah Kufah, punya guru namanya Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim An-Nakhai kemudian punya murid namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Jadi Abu Hanifah punya guru namanya Hammad bin Abi Sulaiman, punya guru lagi Ibrahim An-Nakhai, punya guru lagi namanya Alqamah bin Qais, punya guru namanya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud punya guru Rasulullah. Oke. Nah, itu di madrasah Kufah. Nah, nanti Abu Hanifah punya murid namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di antaranya, yang nanti kelak menjadi gurunya Imam Syafi'i. Nah, kemudian di Mekah itu ada Ibnu Abbas. Oke. Ibnu Abbas itu punya murid namanya Amru bin Dinar. Bin Dinar, Pak, bukan bin As. Amru bin Dinar. Amru bin Dinar kemudian punya murid namanya Sufyan Alul Hadis bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah kemudian punya murid namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu. Nah, Imam Syafi'i kemudian nanti punya murid juga yang sepantaran seumuran beliau namanya Ahmad bin Hambal. Oke. Itu dari madrasah Mekah. Dari Madrasatul Madinah, Ibnu Umar dan juga Zaid bin Sabit. Ibnu Umar itu punya murid dua, satu anaknya sendiri, putranya sendiri, namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Yang kedua punya murid juga namanya Imam An-Nafi. Ya, ini ahli qiraat tuh, Imam Nafi. Nah, Salim bin Umar kemudian di bawahnya punya murid namanya Az-Zuhri, Syihab Az-Zuhri. Ini kalau Bapak belajar tentang Tabaqatul Hadis, setiap hadis yang di dalamnya ada perawi namanya Az-Zuhri itu disebut dengan silsilatuz zihab, sanad emas, yang bisa dipastikan hadis yang di dalamnya ada riwayat Az-Zuhri itu pasti sahihnya tuh. Ya, itu namanya Syihab Az-Zuhri. Nah, Az-Zuhri kemudian punya murid namanya Malik bin Anas atau yang disebut dengan Imam Malik tuh. Jadi apa, Pak? Para ulama-ulama yang mendirikan mazhab, mereka itu adalah hasil didikannya daripada sahabat-sahabat Nabi. Ya, hasil didikannya dari sahabat-sahabat Nabi. Jadi bukan ujung-ujung mereka lahir kemudian pengen berbeda saja, kemudian bikin mazhab. Enggak begitu, Pak. Ada proses panjang di sini tuh yang melahirkan mereka semuanya itu. Oke, itu. Jadi mulai dari Abu Hanifah, alumni dari madrasah Kufah yang dibina oleh Ibnu Mas'ud, Imam Syafi'i alumni daripada Madrasatul Hijaz di Mekah yang dibina oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Imam Malik, Madrasatul Madinah yang dibina oleh Ibnu Umar, Zaid bin Thabit dan yang lain sebagainya. Artinya apa, Pak? Mazhab itu muncul yang di dalamnya itu ada pendirinya masing-masing, itu enggak ujuk-ujuk, Pak. Mereka itu adalah murid-muridnya, kalau bahasa kita mah cucu muridnya daripada sahabat Nabi, Pak. Artinya apa, Pak? Ilmu yang mereka warisin pun juga ilmu yang sama diwarisi oleh tabi'in, oleh kemudian sahabat dari Rasulullah SAW. Nah, justru mereka itu punya andil besar, Pak. Apa andilnya? Menghimpun perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, misalnya kayak tadi itu, Pak, perbedaan antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibnu Umar misalnya kayak tadi itu. Itu kalau kemudian perbedaan itu menyebar ke seluruh tempat, kemudian perbedaannya itu nggak disikapi dengan arif, nggak ada ulama yang menjelaskan kenapa berbeda, sebabnya karena apa, metodologi yang dipakai apa kok sampai berbeda, itu bisa kemudian perbedaan yang sekecil itu bisa menimbulkan apa? Perpecahan. Ingat nggak, Pak, ketika perangnya antara Ali dengan Muawiyah? Ya kan? Dan juga beberapa di zaman tabi'in yang lainnya tuh, Pak. Hanya karena persoalan-persoalan yang kecil tuh. Ya, hanya karena persoalan yang kecil. Kenapa? Belum dipencet? Kirain belum dipencet. Udah setengah jalan belum dipencet. Ya, artinya begitu, Pak. Ya.
Jadi begitu tuh. Justru ulama-ulama madzhab tadi, pendiri-pendiri madzhab menghimpun perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi gitu Pak ya. Lahirnya madzhab itu dari sini nih. Dari Madrasatul Kufah ataupun Madrasatul Hijaz. Oke. Yang menariknya tuh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nggak kemudian ketemu sama Abu Hanifah, tapi ketemunya sama muridnya Abu Hanifah. Kenapa nggak ketemu? Abu Hanifah itu lahir tahun 80, wafat tahun 150. Imam Syafi'i lahir tahun 150. Jadi begitu beliau lahir, Abu Hanifah sudah wafat. Pergilah kemudian Imam Syafi'i ke Baghdad, ingin belajar kepada Abu Hanifah, cuman nggak ketemu, sudah wafat. Akhirnya hanya menemui murid kesayangannya Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tapi apa yang terjadi Pak? Ketika Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, ke madrasahnya Abu Hanifah, sholat di masjidnya Imam Abu Hanifah, yang terjadi adalah ketika subuh beliau itu nggak kunut. Apa jawaban Imam Syafi'i? Kenapa saya nggak kunut? Ditanya mau murid-murid Abu Hanifah tuh, kok Anda tidak kunut? Padahal kan Anda adalah salah satu ulama yang sangat mensunahkan kunut. Bahkan kunut subuh itu masuk di dalam sunnah Abu Ad, kalau ketinggalan sujud sahwi itu. Tapi kenapa ketika Anda berkunjung ke madrasahnya Abu Hanifah, di masjid Abu Hanifah, Anda nggak kunut? Jawaban beliau apa Pak? Ihtiraman lihadzal madhab. Saya tidak kunut pada subuh hari ini karena untuk menghormati yang mendirikan madhab ini. Itu Imam Syafi'i Pak. Lah kita bukan Imam Syafi'i, masjid nggak ada kunut misalnya, Al-Manar subuh nggak ada kunut, kebetulan kita ngamalin kunut, nyari Pak masjid yang jauh yang ada kunutnya. Itu kan repot tuh. Lah iya, ente Imam Syafi'i bukan begitu sikapnya kan? Lah iya Pak. Atau sebaliknya, yang nggak biasa kunut, samping rumahnya masjid pakai kunut, cari yang nggak pakai kunut, jauh pakai motor. Aduh, repot Pak ya? Iya. Padahal jawaban Imam Syafi'i begitu Pak. Ihtiraman di hadzal madhab. Meskipun saya itu sangat menekankan kunut subuh, tapi saya menghormati yang punya madhab ini. Bahwa Abu Hanifah itu melarang kunut subuh. Nah itu Pak. Oke, itu Imam Syafi'i itu. Oke. Baik. Dari kemudian masing-masing madrasah ini Pak, madrasah Kufah, madrasah Hijaz, ini kemudian mereka para ulama-ulama madhab itu punya ciri khas Pak di dalam mazhabnya masing-masing. Ya, ciri khas inilah yang kemudian nanti membuat di zaman sekarang ini ada perbedaan metodologi. Ada perbedaan metodologi. Misalnya gini, antara Muhammadiyah, antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan Bahsul Masail NU itu kan berbeda metodologinya tuh Pak. Nah, perbedaan metodologi dalam putusan hukum itu kalau kita telisik akarnya ya memang sudah dari dulu tuh. Karena di zamannya para imam madhab sendiri, mereka punya kecenderungan memutuskan hukum yang berbeda. Apa kecenderungannya? Abu Hanifah, karena beliau itu alumni madrasah Kufah, beliau lahir di sana, besar di sana. Abu Hanifah itu jauh Pak dari Mekah dan juga Madinah. Irak ke Mekah Madinah jaraknya berapa jauh Pak? Berapa jauh tuh? 200 kilo terlalu dekat Pak. Jauh Pak, ribuan kilometer jauh itu. Iya, kalau zaman sekarang enak ada pesawat cepat tuh. Kalau zaman dulu kan enggak. Ya, iya. Zaman dulu nggak ada pesawat. Satu itu. Yang kedua, nggak secanggih sekarang ada handphone. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Yang terjadi adalah karena Abu Hanifah ini jauh daripada tempat sumbernya hadis, jauh dari tempat di mana ada tabiin di situ. Ini sebagian ulama menganggap Abu Hanifah itu termasuk tabiin Pak, bukan tabiut tabiin. Karena Abu Hanifah itu katanya masih sempat bertemu dengan Anas bin Malik, sahabat Nabi itu. Tapi pendapat yang lebih kuat ya Abu Hanifah itu termasuk golongan tabiut tabiin, bukan tabiin. Nah, karena Abu Hanifah jauh dari Mekah dan juga Madinah sumber hadis Pak, akhirnya yang terjadi pada saat itu apa? Abu Hanifah itu lahir tahun 80, wafat tahun 150. Yang terjadi adalah ketika Abu Hanifah menemukan persoalan-persoalan hukum pada saat itu, dan kemudian hadis yang sampai ke Kufah itu sedikit, maka cara memutuskan hukumnya Abu Hanifah itu berbeda Pak dengan Imam Malik Pak. Sehingga Imam Abu Hanifah dikenal sebagai pemimpinnya Ahlur Ra'yi. Pemimpinnya Ahlur Ra'yi itu, yaitu orang-orang yang kalau memutuskan hukum lebih banyak porsi akalnya ketimbang porsi hadis atau nasnya. Itu. Saya ambil contoh misalnya.
Abu Hanifah itu salah satu ulama yang membolehkan nikah bi ghairil wali, nikah tanpa wali. Kenapa? Beliau memahami dari hadisnya Nabi. Dalam hadis Nabi SAW itu bersabda begini, la nikaha illa bi wali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya, tidak ada nikah tanpa wali, kata Nabi. Nah, kalimat la nikah, kalimat la nikah, la-nya di situ la apa, Pak? La-nya di sini la apa? La nafi kan? Kalimat untuk meniadakan sesuatu, tidak ada nikah. Nah, Abu Hanifah memahami kalimat la nafi di sini, tidak ada nikah di situ, itu bukan bermakna la yasih, bukan bermakna tidak sah, tapi bermakna la yakin, tidak sempurna. Kata beliau, nikah dengan wali itu hanya persoalan kesempurnaan saja. Sempurna itu kan tidak menghalangi keabsahan, sehingga nikah tanpa wali hukumnya sah, kata Abu Hanifah melihat pada hadis ini. Satu ini. Yang kedua, karena hadis-hadis yang berkaitan dengan nikah harus ada wali, yang sampai kepada Abu Hanifah itu sedikit sekali, mungkin hanya beberapa saja di antaranya hadis ini. Satu itu. Yang kedua, melihat pada zaman itu Abu Hanifah itu berarti hidup di antara zamannya Bani Umayyah ke Abbasiyah tuh, Pak. Antara Umayyah Abbasiyah tahun 80 sampai 150 tuh. Nah, pada saat itu kan masa kejayaan Islam. Perempuan-perempuan pada zaman itu kan mandiri-mandiri, Pak. Bisa kemudian mewakili dirinya sendiri tuh. Jadi kata Abu Hanifah begitu, tanpa wali pun nikah sah tuh perempuan itu. Nah, tapi yang terjadi apa dengan madhab-madhab yang lainnya? Kan tidak, Pak. Nggak sah. Kita di Indonesia sah nggak, Pak, nikah tanpa wali? Nggak sah. Kan gitu. Nah, artinya apa, Pak? Karena Abu Hanifah tinggal di Kufah, hadis-hadis yang diterima oleh beliau itu sedikit sekali, nggak sebanyak Imam Malik yang tinggal di Madinah, sehingga putusan hukumnya, corak hukumnya itu kadang-kadang memang logikanya tajam sekali, Pak. Hanya mengandalkan logika saja itu, tapi bukan logika-logika sembarangan, bukan. Makanya terkenallah kemudian Abu Hanifah punya teori hukum namanya istihsan. Istihsan itu apa? Istihsan itu menganggap baik sesuatu. Jadi ke segala sesuatu kalau dipandang itu baik, maslahat, ya udah boleh itu hukum itu. Itu disebutnya istihsan. Tapi kemudian ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Syafi'i nulis kitab Ar-Risalah sebagai kitab masterpiece-nya usul fikih. Apa dikatakan Imam Syafi'i dalam kitab itu? Manistahsana faqad syara'a. Siapa orang yang menggunakan istihsan dalam memutuskan hukum, sama posisinya kayak Allah membuat syariat. Itu kan keras sekali, Pak, kritik Imam Syafi'i itu, Pak. Ya kan, kritik Imam Syafi'i itu terhadap Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah menggunakan istihsan itu wajar, Pak. Kenapa? Hidup di Kufah, intensitas hadis yang didapat sedikit, persoalan umatnya banyak. Terus di zaman itu terjadi apa? Banyak pemalsuan hadis. Sehingga kemudian Abu Hanifah memutuskan apa? Penggunaan hadis itu dibatasi, yang betul-betul sahih saja. Lalu zaman sekarang nyeletuk, kenapa Abu Hanifah nggak pakai kitab Bukhari saja atau Muslim saja? Pak, Imam Bukhari itu baru lahir tahun 194, Pak. Ketemu nggak sama Abu Hanifah? Ya enggak, Pak. Abu Hanifah wafat berapa tahun setelahnya itu? 40 tahun setelahnya Imam Bukhari baru lahir, Pak. Kadang-kadang gitu kan. Ya, kenapa Abu Hanifah nggak pakai Bukhari Muslim aja? Oh, Bukhari aja belum lahir. Makanya kalau ngaji itu yang khatam. Belum lahir, Pak, suruh pakai Bukhari Muslim. Gimana kan gitu. Lah iya tuh. Sehingga putusan-putusan hukumnya seperti itu, Pak. Memang birroi sekali itu. Birroi sekali. Saya ambil contoh misalnya gini, cepat-cepat nih. Tinggal 5 menit lagi. Misalnya gini, Pak. Di dalam masalah qiyas misalnya. Illatul hukum, alasan hukum. Qiyas itu kan dibangun di atas ilah, alasan hukum. Jadi ada hukum asal, ada kemudian ilah, kemudian baru ada al-far'unya. Nah, Abu Hanifah itu termasuk orang yang punya kaidah usul. Kaidahnya itu bunyinya begini, Pak. Al-hukmu yadurru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu ketika muncul itu pasti terbangun di atas yang namanya ilat. Maksudnya begini, tidak ada hukum tanpa ada sebab. Semua hukum pasti ada sebabnya. Oke. Nah, ketika memahami tentang hukum kebolehan tidak puasa ketika safar contohnya misalnya, apa alasan
yang menjadikan orang safar itu boleh tidak puasa? Lalu orang sering jawab bahwa masyakoh, karena kesulitan. Ya, karena kesulitan, makanya dia boleh tidak puasa. Namanya safar, jalan sulit lah gitu. Boleh juga kemudian dia sholatnya jamak ataupun qashar karena sulit, karena adanya masyakoh. Yang jadi pertanyaannya, Pak, masyakoh itu sesuatu yang bisa diukur atau tidak? Kesulitan itu sesuatu yang bisa diukur apa enggak? Dia itu amrun khafi atau apa? Amrun yang apa? Sesuatu yang memang bisa dinalar, bisa enggak? Enggak bisa dinalar kan, Pak? Iya, karena masyakohnya orang beda-beda. Sekarang Jakarta Surabaya dengan jarak berapa Jakarta Surabaya? 400 kilo kali ya? 700 sampai 800 km, karena Semarang saja 450 km tuh. Ya. Ketika naik pesawat sini ke Surabaya berapa jam, Pak? Sampai 2 jam. 1 jam lebih kan? Iya, 1 jam. Jarak sekian ratus kilometer. Secara hukum safar, masafatus safar tersampaikan nggak, Pak? Sampai, karena cuma 80 sekian kilometer. Tapi pertanyaannya, ada masyakoh nggak? Kesulitan nggak? Naik pesawat 1 jam ke Surabaya, ada kesulitan, Pak? Nggak ada juga kan? Nah, iya. Nah, tapi ketika seperti itu, orang boleh nggak ketika pulang kampung naik pesawat Jakarta Surabaya terus dia nggak puasa ketika Ramadan? Boleh nggak? Boleh. Kata siapa nggak boleh, Pak? Karena syarat ilat itu, di antara Abu Hanifah mengumpulkan syarat ilat itu pertama, dia itu harus amrun mundhabitun, sesuatu yang bisa dinalar, sesuatu yang ada ukurannya. Sehingga masyakoh itu nggak ada ukurannya, sehingga nggak bisa dijadikan sebagai ilat. Oleh karena itu, ketika masafatus safar, jadi ilat hukum bolehnya tidak puasa, bolehnya jamak sholat ketika safar itu bukan masyakohnya, tapi jaraknya. Kalau jaraknya sudah sampai masafatus safar, ya udah boleh kemudian dia tidak puasa meskipun tidak ada masyakoh. Karena masyakoh itu amrun yang sesuatu yang nggak bisa dinalar tuh, nggak ada ukurannya. Satu. Yang kedua, tadi tuh ilat itu harus ada ukurannya, Pak. Yang namanya ridho, keridhoan itu tempatnya di mana? Hati. Nah, keridhoan itu bisa diukur nggak, Pak? Nggak bisa, karena tempatnya di hati. Sehingga, Pak, jual beli yang mensyaratkan adanya keridhoan di situ antaradin minhum, maka keridhoan itu nggak bisa kemudian hanya diperoleh dari apa? Dari kemudian udah ente ridho ya ridho, nggak bisa, Pak. Misalnya begini, Pak, Bapak punya motor baru beli 10 juta misalnya, terus saya beli, Pak, udah saya beli motor sini 2 juta misalnya, ridho ya ridho, udah sah nggak jual belinya begitu? Kan tadi udah sama-sama ridho, sah nggak? Itu nggak terpenuhi, Pak, antaradin minhumnya. Kenapa? Meskipun dia mengatakan ridho, tapi bisa jadi dia nggak ridho. Sehingga yang disebut dengan antaradin minhum, syarat keridhoan dalam jual beli itu terletak bukan pada apa kata-kata ridhonya, Pak, bukan, tapi kepada madhinatur ridho, indikator keridhoan. Apa indikator keridhoan? Apa? Salaman. Itulah kemudian kenapa dalam madzhab Syafi'i itu ada khiyar majelis ketika jual beli, kan gitu. Karena yang dilihat tuh pada itu tadi salamannya tuh, karena itu merupakan indikator keridhoan. Bapak punya motor 10 juta dijual ke saya 2 juta, saya beli 2 juta misalnya. Bapak ridho ya ridho, salaman. Selesai, Pak, sah itu, Pak. Meskipun dalam hati nggak ridho, sah. Karena yang dihukumi yang zohirnya tuh. Makanya dalam kaidah dikatakan maqassidul lafzi ala lisanil lafid. Hukum ucapan itu dilihat pada ucapan yang apa? Terucap dalam lisannya, bukan yang dalam hatinya. Karena hati nggak punya ukuran. Jadi gitu, Pak. Jadi Abu Hanifah itu dalam memutuskan hukum tuh begitu, sangat kemudian rasionalistik sekali itu. Sangat rasionalistik. Jadi kalau kemudian sekarang ada orang yang dikit-dikit mana dalilnya? Wah, itu kalau ketemu sama Abu Hanifah dikemplang tuh, Pak. Tabuk sama Abu Hanifah tuh. Iya tuh. Ya, jadi kalau Bapak pergi ke Afrika tuh ketemu sama ulama-ulama dalam madzhab Hanafi, itu gitu, Pak. Rasional sekali orangnya, Pak. Dan kritis sekali itu. Kritis sekali itu. Ya, nanya sama mereka dikit-dikit dalil, wah, distrap sama mereka tuh, Pak. Karena memang coraknya begitu, Kufah itu jauh dari Madinah, sehingga putusan hukumnya kadang-kadang begitu, Pak. Kalau nggak ada dalil sama sekali dalam Quran maupun hadis, mau putusin kayak gimana?
Sedangkan masalah umat udah menunggu tuh Pak untuk diputuskan, kan gitu kan? Nah, iya. Nah, oleh karena itu Abu Hanifah dikenal sebagai pemimpin ahlur ra'yi. Yang kedua, Imam Malik. Imam Malik paling enak Pak. Tinggal di Mekah dan juga Madinah. Tinggal di antara itu, Madrasah Hijaz. Sehingga Imam Malik itu kemudian dalam putusan hukumnya itu enak sekali Pak. Hukum Quran hadis, hukum Quran hadis, hukum Quran hadis, hukum Quran hadis. Itu enak sekali Pak. Sama seperti Ahmad bin Hambal. Mungkin mazhab Hambali itu begitu Pak. Bapak kalau baca misalnya Al-Mughni Ibnu Qudamah itu dalam mazhab Hambali, atau Taisirul Ahkam dalam mazhab Hambali, itu enak sekali Pak. Jadi ada hukum langsung ada hadis, hukum hadis, hukum hadis, hukum hadis. Itu enak sekali itu Pak. Itu enak sekali itu. Karena memang tinggalnya di Hijaz, Mekah, Madinah, yang memang secara sumber daya hadisnya banyak. Makanya Imam Malik dikenal sebagai ahlul hadis, pembimbingnya ahlul hadis. Jadi corak hukumnya begitu Pak. Ada persoalan langsung ada hadisnya, persoalan ada hadisnya itu gitu. Makanya zaman sekarang orang-orang yang sering nanya mana dalilnya, pertanyaan saya, apakah kemudian yang nanya seperti itu dia itu memang betul ngikutin Ahmad bin Hambal ataupun Imam Malik sebagai ahlul hadis, atau memang karena ikut-ikutan saja? Kan gitu kan Pak? Lah iya. Kalau memang mau konsekuen seperti itu ya teladanilah jejaknya Ahmad bin Hambal. Nulis kitab Mustad Ahmad isinya 36.000 hadis. Dia hafal hadis nggak? Al-Muwatta Imam Malik isinya 1000 sekian hadis. Sebagai ahlul hadis tadi itu yang kalau mutusin hukum dalil. Pertanyaannya yang nanya tadi itu dalil mana segala macam, hafal hadis nggak? Hafal hadis aja cuman iman namal amalu biniyat Pak ya. Itu pun kalau ditanya rawinya siapa bingung gitu itu. Sanad rawinya dari mana bingung tuh. Iya Pak. Itu seperti itu tuh. Ya, jadi kadang-kadang zaman sekarang nggak fair. Nggak fair. Sering nanya mana dalil mana hadis, tapi dia sendiri nggak hafal hadis. Nggak usah hafal dulu deh. Ada Pak di antara yang di sini khatam Bukhari Muslim? Ada Pak. Bukhari itu 7.200 sekian hadis. Ada yang pernah khatam? Ada Pak. Baca hadis khatam tuh. Ada. Makanya waktu kemarin halaqah tafsir At-Tanwir di UHAMK kemarin, saya bercandain tuh sama teman-teman tarjih yang seumuran kita lah gitu, alumni PUTM. Kita di Muhammadiyah kan jargonnya rujuk ilal Quran wa sunnah. Quran sunnah. Pertanyaannya, teman-teman di PUTM ya, pendidikan ulama tarjih, khatam nggak ngaji Bukhari Muslim? Ternyata kan nggak juga Pak. Ya, lo gimana kita mau memutuskan hukum dari Quran sunnah? Lo sunnahnya sendiri aja nggak dikhatamin, iya kan? Nah iya Pak. Itu emang Ustadz khatam? saya khatam Pak, alhamdulillah Pak, dan saya punya sanadnya tuh. Saya ngaji Bukhari itu khatam sama Syekh Yusri dari Al-Azhar, dan saya punya sanad ke beliau tuh. Syekh Yusri dari gurunya Syekh Ahmad Al-Ghumari, dan dari gurunya sampai kepada Imam Bukhari itu 7.200 sekian hadis tuh. Waktu itu saya talaki langsung Pak di hadapan beliau tuh sama Syekh Yusri itu. Artinya apa Pak? Kadang-kadang zaman sekarang kita nggak fair mensoal sesuatu, tapi kita nggak punya potensi, nggak punya kemampuan di dalam menyoal sesuatu itu. Tanya dalil segala macam, tapi dia sendiri nggak hafal hadis. Itu kan repot tuh Pak. Ya, kalau mau seperti itu, model putusan hukumnya sama kayak Imam Ahmad bin Hambal, ya udah, Imam Ahmad tuh punya Musnad Ahmad 36.000 hadis. Nggak usah khatam dulu deh, punya nggak di rumah Musnad Ahmad? Kan nggak punya juga Pak ya? Lah iya. Atau Al-Muwatta'nya Imam Malik deh, 1000 sekian hadis, punya? Kan nggak punya juga tuh Pak? Lah iya. Maka kadang-kadang nggak fair. Ya, tadi saya bilang, zaman sekarang orang tahu ini beda, ini ikhtilaf, ini perbedaan. Zaman sekarang orang tahu Pak. Cuman yang jadi persoalan zaman sekarang mulai bergeser. Masing-masing ngerasa paling bener sendiri, itu yang repot Pak. Merasa paling bener sendiri bahwa hukum itu harus ada dalil Qur'annya, dalil hadisnya. Loh kalau kita ketemu model-model Abu Hanifah bagaimana? Yang memang memaksa tinggal di Kufah. Ya, bagus, bukan orang yang seperti itu yang jadi Abu Hanifah di Kufah. Kalau yang jadi begitu rusak tuh Pak agama tuh Pak. Tar dulu ya, nggak ada hadisnya, ntar Anda cari dulu. Ada satu hukum pergi ke Madinah dulu, pergi ke Mekah dulu, jaraknya sekian ribu kilometer. Repot Pak, repot tuh. Ya, itu seperti itu. Nah, maksud saya begini Pak.
ada dua metodologi yang berbeda antara ahlul ra'yi dengan ahlul hadis. Nah zaman sekarang perbedaan itu kan terasa tuh Pak, terasa tuh. Kalau kemudian kita misalnya gini zaman sekarang, Persis itu punya Dewan Hizbah. Saya punya teman-teman di Persis tuh Pak, di Persis itu kan Jakarta Barat banyak tuh, Jawa Barat banyak tuh. Saya punya teman-teman alumni apa namanya pesantren-pesantren Persis di Jawa Barat. Itu kalau saya diskusi sama mereka Pak, itu metodologi hadisnya mereka tuh enak sekali Pak, kuat sekali metodologi hadisnya tuh. Karena memang putusan-putusan hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Hizbah Persis itu memang apa? Argumentasi secara hadisnya itu memang kaya sekali Pak. Karena metodologinya seperti itu. Itu enak sekali itu Pak. Ya, jadi kalau saya bilang Persis itu lebih dekat kepada ahlul hadis tadi itu. Seperti Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal itu. Jadi enak sekali itu kalau kita mau nyari dalil tuh, diskusi sama mereka-mereka itu. Karena memang ngajinya khatam Pak, Bukhari Muslim khatam, Mustad-Mustad yang lainnya khatam kan gitu. Itu. Nah, kalau saya diskusi misalnya sama teman-teman alumni Al-Azhar misalnya. Itu ketika diskusi sama mereka, ya, enaknya Bapak, mereka itu tasawurnya, wajuhil istidlal, argumentasi dalilnya itu keren sekali itu. Jadi meskipun kemudian hadis yang dihafalnya mungkin sedikit, tetapi argumentasi analisa terhadap hadis itu tajam sekali itu. Sehingga kita akan ketemu, oh ternyata begitu alasannya Nabi, oh ternyata begini begitu segala macam itu gitu. Jadi kadang-kadang masing-masing tempat itu punya apa? Perbedaan masing-masing. Muhammadiyah dengan Persis dengan kekuatan alul hadisnya itu sama tuh secara putusan hukum tuh. Jadi sudah hukum begini, hadis ini hukum ini, hadis ini begini, ayatnya begini, selesai itu. Tapi kalau kemudian kita lihat putusan Bahsul Masail NU misalnya, itu coraknya secara ra'yu itu kental sekali Pak. Ya kental sekali itu. Ya. Sehingga ketika kemudian melihat putusan-putusan Bahsul Masail NU misalnya, itu kan ada putusan, dicari dulu tuh Pak, argumentasi secara dalilnya seperti apa. Ya, pandangan-pandangan terhadap dalil seperti apa. Baru kemudian sedikit sekali tuh Pak dalil Quran sunnahnya tuh Pak. Karena memang metodologinya berbeda. Kan gitu. Nah, iya. Nah, MUI menghimpun itu semua tuh, kan gitu. Nah, itu Pak, saya apa yang saya maksud, bahwa dari Madrasatul Kufah dan juga Hijaz melahirkan Abu Hanifah, melahirkan Imam Malik, melahirkan Imam Syafi'i yang kemudian punya corak yang berbeda, satu ahlul ra'yi, satu ahlul hadis. Itu sisanya atau bekasnya itu kerasa sampai sekarang tuh Pak. Di antaranya tadi dalam beberapa ormas tadi itu. Bapak misalnya baca putusan Lajnah Daimah Saudi misalnya, majelis fatwanya Saudi. Ya saya punya tuh di rumah tuh Lajnah Daimah tuh. Hadiah dari teman saya yang kuliah di mana? Ummul Qura tuh. Itu ketika baca putusannya ya begitu Pak memang. Ya hukum dalil gitu. Tapi kalau kemudian baca coba Darul Ifta'nya Mesir misalnya. Wah itu logikanya keren-keren sekali tuh Pak, argumentasi dalilnya tuh Pak. Jadi memang berbeda. Ya, berbeda tuh Pak. Jadi enggak jadi soal juga Pak ketika kita punya prinsip ya kalau ada hukum ya harus ada dalilnya, enggak jadi soal juga Pak. Itu boleh-boleh saja karena memang alul hadis begitu Pak mainannya Pak. Jadi pokoknya kalau enggak ada dalam hadis ya sudah apa namanya ya apa bid'ah. Enggak, maksud saya gini Pak, ketika kita punya metodologi bahwa dalil itu harus dari Quran dan hadis segala macam, ya konsekuen lah seperti alul hadis. Kan gitu. Konsekuensinya seperti alul hadis, kan gitu. Itu enggak jadi masalah juga gitu. Yang penting merasa dirinya paling benar itu coba dihilangin lah. Sebab metodologi enggak cuma seperti itu. Bagaimana kalau kita ketemu dengan model-model ahlu ra'yi, kan gitu. Itu. Oke, jadi seperti itu Pak. Oke, ini sebetulnya baru permukaan atasnya doang nih Pak. Sebenarnya masih banyak juga nih. Ya, baru permukaan atasnya saja. Ya istilahnya al-madkhal lah, pengantarnya doang. Ya. Dan itu baru sampai Abu Hanifah tuh. Baru sampai Abu Hanifah, baru sampai Imam Syafi'i, baru sampai yang Ahmad bin Hanbal, Imam Malik tuh. Belum setelah-setelahnya tuh sampai zaman kita. Belum lagi sebab-sebab perbedaan pendapat kan belum saya kemukakan juga tuh Pak. Kenapa kok bisa jadi ahlul ra'yi? Kenapa kok bisa jadi ahlul hadis kan gitu? Itu banyak sekali lah perbedaan-perbedaannya itu, ya. Ya nanti kalau ada waktu di lain waktu kita nanti coba bahas lagi lah. Nanti seperti itu, ya. Ya intinya begitu Pak ya. Intinya begitu bahwa perbedaan itu sunatullah, ketentuan yang pasti datangnya dari Allah dan Allah memang menghendaki seperti itu.
Dan memang ya udah perbedaan udah terasa lah dari zaman dulu seperti itu. Ya. Nah, pergeseran tadi ya jangan sampai menimpa kita lah, Pak. Ya, kita tahu kalau ini berbeda, tapi ya jangan kemudian ngerasa paling benar sendiri. Itu yang saya kemudian agak naifkan tuh di zaman sekarang tuh. Ya, sebetulnya kalau kita buka ruang diskusi kan enak saja tuh, Pak. Ya, ruang diskusi enak saja. Misalnya di masjid ini ada punya paham yang berbeda. Ini dari sini segala macam. Kalau kemudian DKM menyediakan ruang diskusi kan enak saja tuh, Pak. Yuk kita diskusiin yuk apa yang beda sih itu. Kan enak tuh seperti itu tuh. Ya, tanpa masing-masing merasa paling benar sendiri, ya. Itu seperti itu, Pak. Ya. Nah, yang belum kita bahas itu sebab-sebab kenapa terjadinya perbedaan pendapat tuh. Kadang-kadang gini, Pak, terakhir nih. Ada ayatnya sama, hadisnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Sehingga melahirkan hukum yang berbeda. Ya, itu satu. Yang kedua, para ulama itu punya ciri khas dalam memutuskan hukum itu beda-beda. Contohnya misalnya, Imam Abu Hanifah dengan istihsannya, Imam Malik dengan maslahat mursalahnya, Imam Syafi'i dengan kaidah al-urufnya dan macam-macam. Makanya dalam kaidah uruf atau adat istiadat itu ada kaidah mengatakan ini, Pak, al-ada muhakkamah. Adat istiadat suatu tempat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Makanya wajar, Pak, di Indonesia mayoritas mazhabnya Syafi'i, kemudian adat-adat tertentu di masyarakat jadi hukum tuh biasa, Pak. Misalnya yang paling kental di Indonesia apa? Ada orang meninggal 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Karena memang secara kaidah memang ada, Pak. Dalam kaidah al-adah itu ada seperti itu, al-adah muhakkamah. Adat istiadat itu bisa dijadikan sebagai hukum. Ya, tapi hanya saja persoalannya nanti perlu ditafsir tuh, Pak. Enggak semua kebiasaan bisa jadi hukum, enggak bisa. Ya, contohnya yang paling ini apa? Terasa apa? Kalau kita pulang kampung, mampir di rest area, di toilet bayar. Kencing 2.000, BAB 5.000, mandi 10.000. Kan gitu kan? Nah, ya. Pertanyaannya, Pak, ketika kemudian kita membayar, itu transaksinya gimana? Akadnya akad apa, Pak? Memang kita membeli sesuatu atau apa? Atau jasa? Jasanya apa? Emang ada yang kita pakai dari orang yang kita transaksiin sama dia? Mau kita pakai kamar mandi kok. Air. Nah, kalau kencing 2.000, BAB 5.000, mandi 10.000. Karena air misalnya. Loh, kalau kencingnya misalnya besar-besar terus, Pak, lebihin orang mandi itu. Udah besar kena penyakit shock lagi, ragu-ragu tuh. Ini istinja saya bersih nggak? Wah, disiram terus. Kan gitu kan? Lah ya. Nah, terus akadnya apa itu? Nah, kan agak bermasalah secara akad tuh. Tetapi lagi-lagi al-ada muhakkamah. Kebiasaan itu bisa jadi hukum. Maka yang seperti itu ya udah dianggap sebagai kebiasaan umumnya saja. Ya kencing 2.000, BAB 5.000, mandi 10.000 kan gitu. Dan macam-macam tuh, Pak. Lah gitu. Nah, itu yang disebut sebagai alat untuk ijtihad yang masing-masing ulama tuh punya ciri khas beda-beda tuh, Pak. Ya. Imam Abu Hanifah dengan istihsannya, kemudian Imam Malik dengan masalah mursalahnya, Imam Syafi'i di antaranya dengan kaidah-kaidah al-uruf tadi dan macam-macam tuh, Pak. Yang kadang-kadang di situ menimbulkan hukum-hukum yang berbeda. Seperti itu. Ya. Apa yang paling benar yang mana? Yang paling benar adalah menyikapi semua perbedaan pendapat dengan ilmu. Itu yang paling benar tuh, Pak. Ya. Di antara mereka nggak ada yang paling benar. Ya semuanya benar-benar saja. Tapi di antara kita semua yang paling benar adalah yang menyikapi itu dengan ilmu. Itu insya Allah yang paling benar tuh, Pak. Oke, saya kira demikian, Pak, ya. Sudah jam 6:15. Saya mohon maaf nih nggak tuntas juga karena memang pembahasannya terlalu banyak sekali. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan di lain waktu insya Allah nanti kita coba bahas. Ya sebetulnya kalau waktunya panjang tuh, Pak. Kalau waktunya panjang, saya sebetulnya sekalian juga pengen membahas tuh Majelis Tarjih, kemudian tadi tuh Dewan Hizbah Persis, Basul Masail NU, MUI gitu. Sehingga kemudian kita kalau menemukan fatwa-fatwa yang berbeda dari masing-masing lembaga fatwa itu, jadi kemudian kita tahu alasannya apa. Ya kayak misalnya soal rokok lah misalnya gitu. Muhammadiyah Persis sepakat haram. Haram, Pak, rokok, Pak. Haram. Versi Muhammadiyah ataupun Persis. Tapi kalau versi Basul Masail NU apa hukumnya? Makruh. Lah, kenapa kok bisa seperti itu?
Nah, tuh nanti kapan-kapan kita bahas lah yang model-model seperti itu. itu tuh. Terus apa lagi tuh? Apa lagi? Bunga bank misalnya. Ya, bunga bank. Sebagian masyayikh Al-Azhar itu enggak semua mengharamkan bunga bank loh, Pak. Kalau Bapak mau tahu, Pak. Enggak semua mengharamkan bunga bank. Kita kalau baca putusannya Lajnah Daimah Saudi misalnya, haram bunga bank itu, haram. Tapi Syekh siapa tuh? Kalau misalnya Syekh At-Tantawi itu punya bukunya itu tentang faidatul bank, bunga bank itu. Itu enggak semua masyayikh Al-Azhar mengharamkan yang namanya bunga bank, karena ada rincian-rinciannya itu, Pak. Lah kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Satu haram mutlak, satu kemudian tidak gitu. Ada tafsilannya. Kenapa seperti itu tuh? Itu kan menarik tuh Pak untuk dianalisa tuh. Hal kayak gitu tuh. Nah itu. Oke, jadi seperti itu Pak ya. Jadi mohon maaf kalau tidak sampai tuntas dan mohon maaf juga kalau tadi ada yang disampaikan yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada tanya jawab silakan Pak. Ada yang bertanya, mungkin satu pertanyaan. Cukup Pak? Cukup ya? Ya. Ini cukup mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya, bukan cukup karena apaan sih ini? Kan apaan sih lagi? Ya? Apa karena sambil ngantuk-ngantuk Pak? Insya Allah nanti berlanjut ya, dalam kesempatan lain yang masih berlanjut sampai perbedaan istilah fikih dalam kekinian. Iya. Di sana yang berlanjut. Insya Allah Ustaz. Ya, sama-sama Ustaz. Oke, baik. Saya kira demikian Pak. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.